dan kita sungguh-sungguh mau melakukan firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya mau tanya dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam tema dan firman Tuhan, apa yang menjadi kesukaan saudara dan saya hari ini? Apa yang menjadi kesukaan? Apa yang senang saudara lakukan hari-hari ini? Ada? Coba mulai pikirkan. Oke, dalam waktu ini saya lebih senang buat apa? Ya. Ada yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan hobi, ya. Ada yang lebih giat untuk mungkin senang untuk melakukan karya-karya atau talentanya, mengembangkan lagi, ya. Atau macam-macam. Saudara bisa pikirkan hari-hari ini apa yang saudara suka. Ya, saudara sedang melakukan itu. Ya, pikirkan itu. Nah, ketika kesukaan saudara lakukan, apa yang menjadi saudara, apa yang saudara senangi, apa yang saudara gemarkan itu, ketika saudara bisa melakukannya, ada kesenangan tidak di hati? Ya, pasti senang toh? Contoh, saya hobi menyanyi, berapa minggu saya karaoke terus. Ketika melakukan bagian itu senang tidak? Pasti senang. Karena melampiaskan kesukaan kita. Kita melakukan hal yang kita senangi. Kita melakukan sesuatu yang kita cintai. Ketika kita dapat melakukannya, pasti ada kepuasan di hati kita. Betul? Ada kesenangan. Ya? Seperti hal itu membahagiakan kita. Nah, saya beri tema di sini. Apa yang menjadi ayat yang mau kita renungkan bersama-sama di dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya, yaitu hidup mendekat kepada Allah. Sama-sama bilang hidup mendekat kepada Allah. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, suka tidak mendekat kepada Allah? Halo. Saudara senang tidak hidup mendekat kepada Allah? Betul? Pada kenyataannya suka. Puji Tuhan, ya. Kerinduan kita sama. Seperti apa yang diucapkan seorang penulis Mazmur ini, yaitu Asaf. Ya. 73 nih, yaitu Asaf, saudara. Siapa itu Asaf? Ya, Asaf adalah seorang ahli musik dari keturunan Bani Lewi. Ya, orang-orang yang khusus memang untuk melayani Tuhan. Ya, Asaf ini seorang ahli musik dari keturunan suku Lewi. Jadi kita tahu bahwa ini kesukaannya menulis syair sama seperti Daud dan beberapa penulis-penulis Mazmur lainnya. Ya, senang untuk menggambarkan isi hati mereka, inspirasi mereka, kehidupan mereka dalam bentuk tulisan Mazmur. Entah dalam lagu pujian, entah dalam seperti puisi atau syair, itu mereka menggambarkan, menuangkan isi hati dan kesukaan mereka. Nah, dalam penulisan Mazmur ini, khususnya Asaf di pasal 73, kalau kita lihat dan mulai dari ayat pertama sampai ayat 28 itu, pemazmur ini ya melihat dan bergumul. Jadi ini sebenarnya ratapan pribadi dari seorang Asaf. Ya, ratapannya dia bergumul tentang apa, Bapak Ibu? Kalau kita menyelidiki dari pasal pasal ayat 1 sampai 28 dalam pasal 73 ini, bagaimana Asaf melihat bahwa kenapa orang fasik itu hidupnya lebih enak daripada orang benar. Kadang-kadang saudara merasa juga begitu kan, tidak? Ya. Nah, Asaf menggambarkan bagian ini. Asaf mulai tulis, kalau saudara lihat, fokus coba lihat di ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ya, sebelum ayat 28 itu. Asaf katakan seperti dia bilang begini, orang fasik itu kayaknya hidup sejahtera. Tubuh mereka tidak pernah sakit, bahkan kelihatan gemuk tubuhnya. Ya,
Kemudian apa? Tidak mengalami kesusahan. Ya. Terbalik dengan keadaan Asaf, seorang hamba Tuhan yang punya hati tulus melayani Tuhan. Sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi Asaf mulai membandingkan, ini pergumulannya, ini ratapan pribadinya saudara, ya, bahwa kenapa orang benar itu kelihatannya lebih susah daripada orang fasik. Ya, betul, rajin gereja, rajin berdoa, ikut Tuhan, hati sungguh-sungguh. Tapi kenapa kamu hidup lebih susah? Lebih banyak menderitanya. Uang mungkin tinggal ya 20.000, hijau-hijau dalam dompet. Macam berkembang, debu, warna. Ya, tapi orang fasik lihatnya mereka hidup bahagia. Mereka punya harta melimpah, tubuh mereka gemuk, mereka sehat, tidak pernah kelihatan sakit, tidak pernah kelihatan susah. Ini saudara, Asaf juga dia membandingkan itu. Dia melihat seperti orang fasik yang hidup sangat mengalami kebaikan. Bahkan terbalik dengan kehidupan orang yang benar, orang yang bersih hatinya, yang tulus hatinya, justru mengalami sejumlah kemalangan. Ya, seperti tulah, kata Asaf tadi, kena hukuman setiap hari. Bahkan dia katakan, aku hampir jatuh terpeleset. Kata jatuh terpeleset, maksudnya begini, hampir aku juga melakukan hal yang sama. Karena melihat kehidupan orang fasik itu kayaknya enak, tidak ada susah-susahnya. Ya, dan banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan, sehingga mereka ikut cara hidup orang fasik. Karena mereka melihat orang fasik, mereka baik-baik saja. Mereka kerja, mereka terima upah, ya, tidak ada kesusahan pada diri mereka. Banyak orang akhirnya menyimpang dan mengikuti cara hidup mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam hal inilah pada akhir dari penulisan ratapan pribadi seorang Asaf, tetapi dia buat statement yang sangat berbeda dari pandangan awalnya. Dia katakan apa? Tetapi aku, ayat 28, tetapi apa? Dia melihat perbandingan kehidupan orang yang jauh dari Tuhan, enak, berhasil, sukses, uang banyak, punya harta, tidak sakit, tidak susah. Tetapi Asaf katakan, tetapi dia membuat sebuah keputusan penting, yaitu apa? Aku suka dekat kepada Allah. Ya, banyak orang terbalik toh, ketika melihat kesusahan, membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Betul, jadi orang Kristen lebih banyak malangnya daripada enaknya. Karena memang kenyataannya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kita kadang lupa tujuan hidup kita percaya kepada Yesus untuk apa. Ya. Makanya kita harus mengerti, Asaf membuat satu statement. Walaupun kemalangannya banyak, walaupun dia kena tulah sepanjang hari, dia gambarkan kehidupannya sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tetapi dia membuat satu keputusan penting dalam hidup, yaitu tetapi aku suka dekat kepada Allah. Nah, makanya saya katakan, Asaf punya kesukaan itu dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita, jemaat terkasih? Apakah engkau juga memberi satu ruang di hati untuk sebuah kesukaan untuk melekat kepada Tuhan, kesukaan untuk dekat dengan Allah? Amin. Atau suka dengan hal-hal dunia? Ibu pendeta, saya senang suka tuh kumpul-kumpul dengan teman-teman, happy. Ya. Kesukaan saya itu apa? Mungkin media, ya. Atau saya menjalankan hobi saya. Ya. Kita menikmati. Ada orang yang suka kuliner, suka makan, saya senang kuliner, coba-coba makanan di tempat-tempat baru. Ya. Ada yang suka jalan-jalan, senang hiking. Ya, ada waktu ribut langsung ayo nikmati alam kah, entah pantai kah, gunung kah, hutan kah. Ya, kita akan melakukan bagian itu. Apakah salah? Tidak. Kesukaan itu banyak.
iya toh? Untuk memberi penghiburan diri, untuk mencari refreshing, ya, supaya hidup kita tidak membosankan. Tetapi di sini kita mau belajar, asal mau kasih tahu buat saudara dan saya, bahwa sebenarnya ada sebuah kesukaan yang terlalu tinggi dari kesukaan-kesukaan yang biasa kita lakukan, ya, untuk menikmati hidup, yaitu apa? Kesukaan mendekat kepada Tuhan. Ternyata itu menjadi sebuah kesukaan, ya. Amin. Dekat dengan Tuhan itu menjadi kesukaan, Bapak Ibu. Sebuah kerinduan kita yang setiap hari ada, ya. Walaupun kita bekerja, kita beraktivitas, tapi ada kerinduan di hati kita untuk Tuhan. Saya suka mendekat kepadamu. Tiap hari ada rasa itu, saudara, untuk melakukan kesukaan, yaitu mendekat kepada Tuhan. Bagaimana berusaha menciptakan situasi-situasi supaya kita punya hati ini rasa dekat dengan Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus kasihi, asal dia merasakan bagian itu, ya, seorang pemazmur, dia ahli musik dari keturunan Lewi. Saudara ada punya mazmur itu bisa kita lihat di Mazmur 50, Mazmur 73 tadi kita baca, dan Mazmur 83. Ada 12 mazmur lain juga yang ditulis oleh Asaf, ya. Dia mulai menilai, menimbang-nimbang kehidupan orang benar dan orang fasik. Tetapi sebuah keputusan itulah yang menjadikan Asaf berbeda dari orang lain. Karena apa? Dia menaruh kesukaannya kepada dekat dengan Tuhan, ya. Dia menaruh hati dan hidupnya untuk mau selalu mendekat kepada Allah. Ini yang menjadi renungan penting bagi saudara dan saya hari ini, ya. Nah, mengapa Asaf melakukan itu? Karena dia tahu ada sebuah poin penting, ada sebuah keuntungan, ada sebuah faedah yang dia dapat dari ketika dia punya kesukaan adalah mendekat dengan Tuhan, ya. Saudara, kita lihat bahwa yang pertama kita mau belajar ada 3 poin di sini, ya. Keuntungan melekat atau mendekat kepada Allah, ya. Yang pertama adalah kita mendapat ketenangan. Sama-sama bilang, dekat Tuhan itu kau tenang. Ayo bilang, dekat Tuhan saya jadi tenang, ya. Saudara tahu Mazmur 62? Sama-sama kita bilang Mazmur ini, ayat ini 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah. Amin. Hanya dekat Allah kita tenang. Jadi jangan coba-coba bilang saya mau cari ketenangan di luar Tuhan. Amin. Karena pasti akan dapat. Saudara mau berusaha melakukan kesukaan yang tadi saya bilang di awal. Kita mau makan enak sekalipun, kita mau kumpul dengan teman-teman sahabat sekalipun, kita mau lakukan hobi kita melakukan sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Tapi ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, hati tidak tenang, ya. Ketenangan ini penting, Bapak Ibu. Sikap hati yang tenang membuat saya dan saudara bisa menjalani hidup dengan baik. Amin. Kita bisa bekerja dengan fokus, kita bisa bekerja dengan maksimal karena tenang, ya. Kita dapat menjalankan fungsi kita di dunia ini sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang di instansi-instansi yang saudara sedang hari ini ada. Kita dapat melakukan dengan baik karena ketenangan yang kita dapat, ya. Saya mau tanya tuh saudara, kalau di hadapan Bapak Ibu saudara ditawarkan uang dengan ketenangan, saudara pilih mana? Jujur, ya. Ada orang datang ke saudara bilang, ini uang 10 juta, ya. Dan sebelah kanan Tuhan bilang, saya kasih kau ketenangan. Pilih mana? 10 juta kecil sekali, Oh, di pokok tuh 10 juta tuh, aduh. Cuma mungkin tahan 1 minggu. Kasih naik dia sudah 1 miliar.
Ya, saudara pilih mana? Mungkin hari ini saudara katakan saya pilih uang karena saya butuh itu. Saya perlu makan, anak-anak saya butuh sekolah, ya. Saya perlu uang untuk memenuhi kebutuhan saya tiap hari. Tapi saudara, banyak kesaksian orang yang punya banyak duit dia tidak tenang dalam hidup, dia susah. Dia bilang, aku bahagia. Tidak, saya tidak bahagia. Kenapa? Hartanya terlalu banyak. Justru dia pusing. Betul tidak? Makanya Tuhan bilang begini, cukupkanlah apa yang ada pada. Kata cukup itu tuh kadang kontra terima itu. Tuhan, kan Tuhan bilang, berkatilah aku berlimpah-limpah tuh. Ya. Karena Tuhan tahu ketika manusia dalam batas cukupnya, dia tidak akan pernah bersyukur. Hidupnya akan terus mengejar sesuatu yang ingin memuaskan hatinya. Gila jabatan, dia sudah naik tingkat 1, dia terlalu puas, dia mau lagi naik dengan cara-cara yang tidak enak. Ada orang yang tidak puas dengan apa yang ada padanya, uang yang dia punya. Dia ingin bekerja lebih keras, terus bekerja. Oh, semakin tingkat dapat 50, dapat 100, terus bekerja sampai lupa waktunya untuk dia istirahat. Ya, dia hanya bekerja keras untuk sebuah yang namanya duit. Ya, semua itu tidak salah, saudara. Tapi dalam proses hati kita, ketika banyak orang yang dibutakan dengan kesukaan duniawi tadi, sebenarnya kita jauh dari namanya ketenangan. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang yang hidup tenang itu dia paling bahagia. Betul tidak? Betul, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang yang hidup tenang itu dia paling bahagia. Walaupun tidak ada uang, dia tenang. Saya tahu Tuhan pelihara saya. Kadang susah untuk ibu kalau tenang kalau tak ada uang, gitu ya. Ya, pasti pikiran ini berasu tinggal satu coba, ya. Bagaimana? Ya, minyak goreng sudah habis. Tenang gak tidak ibu? Pasti pikir caranya bagaimana supaya ada. Dapur tetap, api tetap menyala di dapur. Ya. Bapak-bapak juga, kalau dompet sudah kosong bagaimana? Tenang tidak? Ya. Karena seorang pria diberikan sebuah roh, yaitu roh tanggung jawab. Seorang yang menafkahi keluarga. Kalau pria punya uang habis, itu pikiran itu. Betul tidak bapak-bapak? Karena pikiran baru bagaimana satu anak-anak, iya toh? Ya, mama mulai bilang bapak beras habis, bapak mulai pikiran, aduh Tuhan, satu dompet juga sudah ini. Pasti pikiran karena seorang bapak punya tanggung jawab itu. Tidak ada ketenangan. Seseorang yang bahagia dalam hidupnya adalah dia mengalami ketenangan di dalam hati dan batinnya. Amin. Ya. Jangan menaruh ketenangan pada sesuatu yang akan habis dan lenyap. Ya. Makanya kadang-kadang konseling pernikahan itu, ya, saya beberapa kali konseling pernikahan yang sudah mau hampir dalam ujung perceraian. Ya. Biasanya selingkuhnya bilang begini, kenapa bapak sudah tahu? Ini bapak sudah berkeluarga, ini ibu juga sudah berkeluarga, tapi masih jalin hubungan. Dan biasa bilang apa? Karena rasa nyamuk kan nyaman, rasa nyaman. Ya, banyak toh yang punya alasan seperti itu. Kenapa cerai? Kenapa selingkuh? Karena saya nyaman dengan dia, pendeta. Padahal kalau mau dilihat istri saya lebih cantik daripada selingkuhannya. Iya toh, banyak begitu buktinya. Istri saya lebih cantik, ya. Tapi apa? Lebih senang ke kosong ruang. Kenapa? Dia bilang beri kenyamanan. Di balik kenyamanan itu yang namanya tadi ada ketenangan. Ya. Kalau pulang kantor, ya, istri bilang kenapa pulang terlambat, ya. Tapi kalau kosong gue sambut halo saya, capek kan lama bisa biji. Jadi bapak rasanya nyaman, ada ketenangan. Kalau di 02 ada ketenangan, di 01 penuh dengan keluhan.
Tapi Bapak Ibu, saya katakan bahwa kehidupan yang kau bilang itu pilih 02, pilih 03, 05 karena nyaman itu hanya sementara. Karena nanti berjalannya waktu 02, 05 lebih kayak kuntilanak daripada 01. Itu lebih jahat. Betul. Kau bilang itu masa promosi saja. Makanya yang pertama tadi bilang Bapak nyaman dan 02, 03. Cari ketenangan. Tetapi kepada hal-hal yang sebenarnya tidak disukai Allah. Asal menjelaskan bahwa aku suka dekat kepada Allah. Kesukaannya itu karena ada sebuah keuntungan, bahwa dia mendapat sebuah ketenangan. Amin. Tidak ada cara lain saudara saya hidup tenang di dunia ini saudara. Dunia tidak bisa menjamin sebuah rasa nyaman dan tenang dalam hidup kita. Saudara hidup dengan siapa saja dunia ini selalu bahagia, tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang kasih jaminan itu. Amin. Di dalamku ada hidup, di dalamku ada kebenaran, di dalamku ada sejahtera, ada jalan. Itu kata Yesus. Di luar Yesus tidak ada yang dapat kasih jaminan ketenangan saudara. Mau ketemu uang banyak, mau rumah elit, sampai dong bilang pakai semua serba apa tuh? Komputer. Ya, makanya saya nonton satu kesaksian di TikTok Bapak Ibu. Seorang ilmuwan ini, dia saking pintarnya saudara, dia buat itu, dia punya rumah tuh keamanan tuh luar biasa eksklusif. Jadi setiap hari yang lain dia adalah robot, ya, karena saking canggihnya, dia kaya, sangat kaya dan sangat pintar. Dia merancang, dia punya rumah tuh keamanannya super eksklusif sekali, ya. Jadi dia hanya kalau dia bangun tidur dia bilang buka pintu, ya ini pakai bahasa Inggris. Dia punya itu tuh tayangannya tuh bahasa Inggris ya. Dia bilang buka pintu tapi ada terjemahan di sana ngerti, jangan takut, ya. Jadi dia bilang buka pintu, ya. Dia mau bikin kopi, dia tinggal duduk, dia tinggal kopi, langsung robot mulai bikin. Sampai dia punya aktivitas dalam rumah tuh semua dikontrol, hanya dia bicara sih. Hebat sampai mau begitu. Mau, ada yang mau, anak muda mau. Besok robot yang lain di rumah saja, tinggal bicara saja. Sampai dia pergi ke kantor. Satu waktu ketika dia pergi ke kantor, giginya sakit, jadi dia pergi ke dokter gigi. Akhirnya dokter gigi mau operasi dia, mengangkat beberapa gigi yang lubang, sehingga dia pulang dari rumah sakit itu bengkak dia punya gigi. Jadi dia tidak bisa bicara, saudara. Dia bicara kan tambal semua di dunia. Open the door, maksudnya open the door, buka pintu. Ya kan biasa robot tahu, tidak buka. Tapi saat itu dia usia. Karena satu hari kita tidak bisa bicara dengan benar, jadi rekaman komputer robot itu tidak bisa menangkap kata-kata bahasa dari pria ini. Jadi dia bilang open the door, itu terbuka saudara. Langsung yang bagian robotnya bilang no, bicara ulang lagi, again, ulang, open the door. Tidak bisa buka, jadi dia satu malam sudah tinggal di luar kena hujan panas. Jadi dia katakan apa saja misalnya menciptakan teknologi seperti ini. Dan pun tetangga lihat dia, tetangga cuma bilang udah buka pintu masuk, ya. Jadi dia bikin dia goda yang sebelah karena terlalu sombong dia. Dia tetangganya bilang kasihan tinggal buka pintu saja masuk. Kenapa mesti pakai bicara-bicara? Ya. Nah dari ilustrasi ini saudara kita lihat bahwa orang berusaha mencari sesuatu yang menyenangkan hidupnya, fasilitasi dirinya yang terbaik. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi ketika hidup kita, kesukaan kita adalah hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan keberuntungan bagi kita, untuk apa kita melakukannya? Ya, makanya Tuhan bilang, firman-Nya bilang, bahkan pemazmur Asaf katakan, aku suka mendekat kepada Allah karena ada sebuah ketenangan. Bahkan Mazmur Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku. Jadi kalau saudara mau nyaman, ya, walaupun istri cerewet, walaupun suami kaku-kaku tidak romantis, bilang saya nyaman karena ada Tuhan Yesus. Amin.
seperti itu. Mau uang terbatas, ya, kebutuhan banyak, kita katakan saya tenang karena pasti Yesus tolong saya. Amin. Itu roh ketenangan itu membuat saudara dan saya bisa menikmati hidup. Ya, ada orang yang punya uang banyak, punya harta melimpah, punya nama yang luar biasa, tapi dia juga tidak bisa tidur malam. Ya, yang pernah saya ingat itu, ya, kita punya Bapak Gembala pernah layani seseorang yang dia 1 bulan, bukan 1 bulan, dia selama 2 tahun tidak bisa tidur. Itu kesaksian saya ingat ya. Bapak punya Bapak Khalifah pernah jelaskan, melayani seorang pengusaha orang Cina. Uangnya banyak, rumahnya luar biasa. Dia punya usaha toko, bisnis macam-macam, rumah makan, hotel dia punya. Tapi mulai waktu Bapak Gembala datang bilang, Bapak kenapa? Oh Bapak Pendeta, saya suka dokter manapun, minum obat tenang, tapi saya tidak bisa tidur. Bapak sudah tidur berapa lama? Kira bulan. Bapak bilang saya sudah 2 tahun, itu saya tetap terjaga. Nah, itu Bapak Gembala kaget, 2 tahun. 2 tahun Bapak Pendeta. Bapak pikir apa? Saya tidak tahu. Macam saya punya pikiran hati tidak tenang saja. Jadi tidur tuh bunyi sedikit tak, dia kaget. Ya, dia tidur lagi bunyi tak, kaget. Selama 2 tahun sudah. Ya, jadi dokter memberikan dia vitamin, suplemen supaya punya tubuh bisa tetap beraktivitas. Dia katakan saya rindu tidur Bapak Pendeta. Saya tidak pernah tidur, tidak bisa tidur ngorok. Ya, kesaksian Bapak Gembala kita katakan ketika didoakan, ya, ternyata ada apa? Kekhawatiran dalam hatinya. Dia takut, hidup khawatir, makanya membuat dia tidak tenang. Ketika Bapak Gembala sampaikan firman, nah, Bapak doakan, katanya pulang dari situ, ya, besoknya dia WA, dia bilang, Bapak Pendeta, terima kasih banyak. Ya, bagaimana Bapak? Saya tidur sampai istri anak-anak saya keluar dari rumah. Kenapa? Saya ngorok besar sekali. Saya ngorok besar sekali. Saya dapat tidur, aduh, saya rindu sekali tidur nyenyak seperti ini. 2 tahun saya tidak bisa tidur nyenyak. Ini baru saya dapat ketenangan. Saya bisa tidur sampai istri anak-anak, aduh, Bapak ngorok besar sekali. Tidak bisa dalam rumah, lebih keluar. Ya, Bapak tidur 1 hari. Seperti capek sekali. Ya, nah saudara, kadang hidup kita tuh simpel, kita menikmati apa yang ada dalam hidup kita. Amin. Kadang itu gaya hidup yang membuat kita susah. Betul tidak? Ya. Kita hanya perlu tidur, amin. Kita hanya perlu makan, kita perlu bekerja. Betul tidak? Tapi kadang dunia membuat kita fokus apa? Gaya hidup. Tetangga punya sepatu ini gue. Debus sepatu baru 5 cm. Bapak besok berikan saya sepatu yang 10 cm kan. Itu pakai langsung tinggi kayak putri. Oh, gaya hidup buat susah nih. Ya. Dia tetangga punya mobil 2. Bapak ketong pakai motor saja ini kena panas hujan. Kong lagi ada mobil. Padahal mungkin bapak punya gaji cuma berapa. Iya toh? Kadang gaya hidup itu yang membuat kita susah. Tuhan dia bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang penting kau bisa makan nikmat, bisa tidur nikmat, bisa bekerja dengan sukacita, itu sudah. Amin. Itu ketenangan. Ya, makanya kalau di luar Tuhan pun tidak akan bisa tenang. Tidak ada kepuasan dalam hidup ini. Karena kita akan mengejar lebih lagi, mengejar yang lebih lagi, mengejar yang lebih lagi. Tidak ada kebahagiaan, ketenangan. Alkitab katakan hanya di dekat Tuhan betul tenang. Bisa mau tanya hari ini saudara tenang nanti? Kalau seperti gereja tiap minggu ikut komsel, Mama Pendeta, Ibu Pendeta bilang luar biasa, si A, si B. Ini muka terus ada di komsel. Tapi kalau hidupnya tidak tenang, itu pertanyaan. Ya, berarti dekat Tuhan kan kita. Kalau kita selalu mengikut Tuhan, kita dekat dengan gereja, kita berdoa, kita bayar harga untuk Tuhan. Tapi kalau masih tidak ada ketenangan, itu suatu pertanyaan. Kita harus koreksi diri.
Berarti mungkin kita melakukan rutinitas agamawi hanya sebuah aktivitas, tetapi hati kita tidak melekat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Asal dia tahu bahwa inilah kesukaan yang paling tertinggi dari hidupnya di dunia, ketika dia meletakkan sebuah ketenangan itu kepada Tuhan. Amin. Hidupnya dekat dengan Tuhan, sumber ketenangan. Ya, orang yang hidup tenang itu dia tidak akan mudah panik, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Orang yang hidupnya tenang dan dekat dengan Tuhan. Mau orang baku bunuh di sebelah itu dia bisa tetap tenang dan berdoa. Amin. Ya, mau badai kamu segala macam masalah besar, dia bisa tenang, saudara. Kenapa? Ingat, sumber ketenangan itu bukan di diri kita, tetapi sumbernya adalah Allah. Ketika kita dekat dengan sumber itu yang benar, maka kita tenang. Ya, mau beban besar kah, mau tidak ada uang kah, mau persoalan yang berat seperti apa, saudara dan saya akan mampu duduk tenang dan berdoa. Karena sumber kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau kita suka khawatir, suka takut, panik, putus asa, berarti kita belum dekat dengan Tuhan. Karena keuntungan orang yang dekat itu pasti, yaitu tadi, dia tenang. Orang mau bicara, dia mau fitnah kamu, dia tidak akan balas, saudara. Ya. Biasanya kadang kita mau emosi, mau balas, toh? Ya. Iya. Bilang itu kemarin, ya saya punya pengalaman berharga. Saya ini selama ke pasar, ini saya tidak pernah bakal ada penjual. Seumur Bapak Ibu. Ya. Nah, saya tahu bahwa ada pedagang yang pasti agak sedikit nakal, ada pedagang yang tidak jujur, tapi ada juga yang jujur. Tapi memang kemarin tuh, minggu kemarin Tuhan izinkan saya ketemu dengan pedagang yang tidak jujur, pedagang nakal. Saya pagi-pagi saya antar anak-anak sekolah jam 7 saya langsung ke pasar. Ya, saya ke pasar, saya mati makan ini kacang hijau. Ya, senang suami lagi aktivitas kantor, ya ada tes, jadi saya makan bergizi toh. Saya bilang, saya juga ada mbak, ya orang tua saya langsung mau pilih kacang hijau, mau bikin bubur kacang hijau di rumah. Jadi pagi itu jam 7 saya pergi ke pasar, dia dengan sukacita, baru saya berdoa di rumah. Ya, selesai antar anak-anak saya pergi ke pasar. Sampai di pasar begini saya bilang, ibu, karena itu memang tempat langganan saya biasa pergi di situ. Tapi biasanya jaga bapaknya, artinya suaminya. Ya, kali itu saya bilang, ini ibu yang jaga, mungkin istrinya. Karena saya baru lihat juga, ibu minta maaf ya, sudah umur juga. Dia saya bilang, ibu, kacang hijau ini berapa? Jadi dia bilang 1 kilo, saya lupa berapa ini kemarin bilang. 32. Mahal ya, mahal. Sudah itu 1 ons banyaknya bagaimana saya bilang. Ibu 1 ons sedikit sekali. Dia sudah kasih setengah kilo sudah. Jadi saya minta setengah kilo. Ya sampai setengah kilo memang saya tidak lihat timbangan, saya karena buru-buru. Terus saya beli bawang juga di dia, kasih bawang merah 1/4. Tapi waktu saya pegang kantong, saya bilang ini, aduh, ini beratnya macam bukan setengah kilo. Saya sudah biasa beli gitu, sudah saya masih ingat beratnya, sebab ini kayak sedikit sekali. Tapi hati saya bilang gini, sudah, kau pergi saya kau bayar, ditimbang di kau langganan di sebelah. Biasa pelangganan ada berapa di pasar gitu ya. Jadi akhirnya saya kasih uang ibu, terima kasih ya. Dia sudah. Bisa pergi saya pakai motor saya ke langganan di sebelah orang tua. Saya bilang gini, saya, kau coba timbangin ini, kau timbangin kacang hijau. Kenapa? Sebab saya beli tapi saya ke hati ini macam saya pegang ini timbangan tidak sesuai. Coba dulu. Ya, jadi akhirnya dia timbang bilang, wah ibu kurang ini. Iya kan, kurang berapa? Kurang 1 ons. Lumayan ya, 1 ons kan segenggam begini. Wah itu masak juga kan bisa 2 orang makan. Jadi akhirnya saya bilang, betul, kurang 1 ons. Ibu kok timbangan betul, Pak. Timbangan betul, ini lihat ibu yang nol ini 1 ons kurang. Oke sudah, aku sampai sama ini. Jadi saya bilang, water berapa? Saya water. Saya balik saudara. Pagi terus balik. Saya kembali, taruh motor, saya bilang, ibu minta maaf. Ibu, tadi saya beli kacang hijau, ini kurang 1 ons. Saya berharap ibu itu mungkin bisa jawab dengan baik. Artinya, minta maaf ibu bagaimana? Saya harapkan itu. Tapi ibu ini langsung ambil saya punya uang yang tadi dia kasih balik lagi. Ini, ibu punya uang, beli tempat lain saja. Wih, saudara, pagi itu memang sangat sukacita hidup. Saya bilang, ibu,
timbangan ini salah. Saya punya kacang itu sama 1,5 kilo, kurang 1 ons. Dia bilang, saya tidak pernah tipu-tipu ya. Ibu timbang ibu tadi mana? Saya pergi ke langganan di sebelah. Tidak mungkin dia tipu saya. Langsung dia kelihatan anjing. Saya tidak pernah tipu-tipu ya. Ibu lihat ini saya. Jangan tipu-tipu ya. Kau tahu 1 ons juga itu nilai. Saya bilang bukan soal 1 onsnya, tapi kau jangan tipu-tipu jadi pedagang. Ini masih pagi saudara, jam 7. Ini tukang ojek ada situ, yang lain-lain ada buka-buka kios-kios di sebelah. Yang pas di ikan asar itu, ikan asar depannya, sebelahnya, ya. Jadi langsung dia bilang, ibu ini sudah sebelum, jangan caranya begitu. Saya kasih tahu kalau kau salah, supaya kau perbaiki, ya. Saya bilang tidak mungkin saya di sini datang salah dosa mau tegur kau sembarang. Saya sudah tadi ke sana saya timbang dan betul kurang 1 ons. Baru memang ada beberapa ibu yang berlanjut turun, lihat begini. Dia langsung pedagang bilang, ibu ini lihat ini lihat ini toh timbangannya betul. Saya bilang, ngomong kosong. Tadi saya datang beli itu kok tak kasih susah timbangan Tadi ibu lain yang datang kok kasih juga timbangan. Ya saya bilang karena kau bilang saya di tempat lain saya kasih balik kok barang-barang. Kasih balik uang. Ibu uang berapa? 50.000 tadi kok kasih balik saya. Lalu itu ibu kita belum marah saudara. Dan saya langsung tekan saya bilang ini, dengar baik. Kau kalau usaha begini, ya Tuhan tidak akan berkati kau punya usaha. Kalau kau tipu-tipu, ini masih pagi kau kasih 2 orang dan sejahtera dia. Kau dengar ibu, kalau kau tipu-tipu orang, kau punya berkat, kau punya usaha tidak diberkati Tuhan, bukan anjing. Ibu ini masih kayak lakukan. Saya bilang Tuhan berkati kau. Saudara, dari semua saya pernah di situ, pelanggan juga di situ. Ya, kadang itu ya, kita di situasi-situasi ini, wah kita mulai rasa macam, toh. Bakal lain emosi naik dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang kita hadapi saudara. Sedang Tuhan saya pulang motor sedang Tuhan ampuni saya. Pagi ini saya nggak bakal lain orang di pasar. Sedang tidak. Saya harus kasih tahu dia. Ya, harus tegur supaya jangan saya ada korban-korban berikutnya lagi. Ya, besoknya saya pergi ke pasar itu tuh ada. Dia pulang yang jaga. Ya, dia pulang yang jaga. Berapa kali saya ke pasar? Ibu sudah jaga. Saya bilang bagus sudah, semoga itu teguran itu kau sadar sih, ya. Jadi saya cerita mami bilang apa pernah bilang mami ya, kau lagi ibadah puasa, kasih tekan dia sekali lupa, bisa lupa, ya. Jadi bapak ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita perlu tenang dekat dengan Tuhan, amin. Kadang-kadang kita emosi tuh pakalai, karena mungkin orang bersama dengan kita, ya. Kita butuh hadirat Tuhan, tenang, amin. Ya, supaya apa? Kita bisa fokus menjalani hidup. Kita bisa tenang menjalankan fungsi kita dengan baik. Kita memerlukan Tuhan di dalam mengontrol emosi, pikiran, hati dan perasaan kita. Ya, yang kedua, keuntungan dari mendekat kepada Allah yaitu apa? Karena kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Yakobus 4 ayat 8. Saya minta seorang ibu buka Yakobus 4 ayat 8 dan satu bapak Imamat 21 ayat 21. Baik, ini ada di depan atau kita baca sama-sama sudah ya? Ya, fokus sudah mau. Kita baca Yakobus 4 ayat 8. 1. Oke. Mulai ayat 7 ya, kalau salah ya. Yakobus coba kita lihat dulu. Karena ada kata-kata yang kurang di situ. Yakobus pasal 4 ayat, saya lihat dulu. Ayat 8. Ya, ada kata-kata yang kurang di sini. Sama-sama. Oke, 1 2 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Imamat 21 ayat 21. Kita lihat perbandingan dari perjanjian lama. Imamat 21 ayat 21. Oke. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban hati-hatian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya.
Saudara lihat dua perbandingan ini. Dalam imamat ini sebuah peraturan ketika seseorang mau datang dengan Tuhan, mau mendekat dengan Tuhan. Orang yang mendekat dengan Tuhan membawa persembahan kepada Allah tidak boleh badannya cacat. Entah itu binatang ataupun manusianya, imam yang bawa itu harus, persembahan itu harus sempurna, dapat mendekat kepada Allah dan mempersembahkan korban-korban api yang itu. Ya, dan di dalam tadi ayat dalam perjanjian baru Yakobus 4 ayat 8, bagaimana supaya Allah mendekat kepada kita dan kita bisa mendekat kepada Allah, yaitu kita diminta untuk tahirkan diri kita. Amin. Nilainya sama tidak dengan imamat? Sesuatu kehidupan kita ketika kita mendekat kepada Allah harus kita membereskan semua. Amin. Nah, makanya poin 2, keuntungan mendekat kepada Allah itu kita mengalami kehadiran Tuhan. Ketika saudara dan saya mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup, kita akan menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan keburukan-keburukan kita. Tadi imamat katakan seseorang yang datang mendekat kepada Tuhan dia tidak boleh cacat. Korban api-apiannya itu tidak boleh cacat. Ya. Dan tadi dalam Yakobus dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tapi ada syaratnya. Yaitu apa? Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi keuntungan dengan kita mendekat kepada Tuhan, saudara, kita mengalami pertahanan dari Tuhan. Amin. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak mungkin kita tidak mengalami pemulihan. Tidak mungkin hidup kita terus lama seperti itu, kita meninggal. Tidak. Sesuatu perubahan yang baru, kehidupan yang baru tuh pasti kita alami. Itu keuntungannya. Ya. Jadi kalau ketong jadi orang Kristen, rajin gereja, tapi kelakuan tidak pernah berubah 10 tahun lalu sampai hari ini, itu tanda tanya. Betul? Masih tukang maki dari 20 tahun sampai hari ini. Masih tukang cerita orang dari 20 tahun lalu sampai hari ini. Masih tukang tersinggung dari 20 tahun lalu sampai hari ini. Itu pertanyaan berarti mendekat kepada Tuhan atau tidak? Amin. Karena ketika kita mendekat kepada Allah, Yakobus bilang Allah juga dekat dengan kita. Berarti kita merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran itu mengubahkan hidup saya dan saudara. Kita ditahirkan, kita disucikan oleh darah Yesus. Makanya hidup kita menjadi berkah. Ya. Ketika kita jauh dari Tuhan, bolehlah kita rasa kecewa. Orang marah dengan kita, kita balas marah. Orang caci maki kita, kita caci maki orang. Orang berbuat jahat tidak benar, kita juga buat yang tidak benar. Tetapi ketika firman Tuhan katakan kita melekat dan mendekat kepada Allah, dan Allah juga pasti mendekat dengan kita. Makanya tidak boleh ada dosa. Amin. Tidak boleh kita mendekat kepada Tuhan membawa diri kita yang tidak akhir. Ya. Makanya kalau kita mau dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan kita, seperti Yakobus dan Imam tadi bilang, kita tidak boleh cacat. Saudara, perjanjian lama itu lebih sadis, saudara. Ya, bawa korban apian, kalau dia punya jari ini binatang yang bagus, kucing domba kan, tapi kalau dia punya jari sebelah bengkok saja, jari-jari, ya. Atau dia punya mata kiri macam agak kleper sedikit, tahu kleper atau juli gitu. Mata juli itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Imam akan periksa telinganya besar sebelah, besar kecil, tidak boleh pada belakang. Sedikit saja mau dia toh terpengaruh. Tidak, saudara. Alkitab Imam bilang tidak boleh bawa yang cacat di hadapan. Sama hari ini, ketika saya dan saudara katakan keuntungan dari mendekat kepada Allah, yaitu apa? Kita membawa lahirkan diri kita. Tidak boleh ada dosa sekecil apapun. Amin. Kalau orang bilang tuh, dosa kecil saya tidak apa-apa.
Dosa-dosa besar itu apa? Asa bunuh orang, asa curi, asa rampok. Dosa kecil itu apa? Tipu-tipu sedikit saja, tidak apa-apa. Coba anak muda bisa tipu-tipu sedikit, tadi malam ada buat hal yang benar bisa pelayanan hari ini. Iya toh? Kadang hidup dengan kasih karunia tuh, ketong terlalu kepala batu itu, kepala besar. Ya? Sampai hal yang tidak kudus kita bawa. Keuntungan kita mendekat kepada Tuhan, yaitu hidup kita mengalami perubahan karena ada hadirat Allah. Ya? Saudara tidak akan tahan hidup dengan dosa, tidak akan tahan. Roh Kudus akan menghakimi kita. Tinggalkan itu salah, dosa. Tuhan, saya tinggalkan. Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk keluar dari hal-hal yang najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu pasti terjadi. Tidak ada orang yang mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan mengalami perubahan hidup. Tidak mungkin, pasti mengalami perubahan hidup. Amin. Ada tadi, walaupun bukan hanya ketenangan, bukan hanya ketenangan kita dapat, tapi hidup kita mengalami perubahan. Ya, kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar. Kita akan menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Ya, kita menjadi pribadi yang lebih mengampuni orang lain karena mendekat kepada Tuhan. Positifnya itu kita dapat. Karakter saya dan saudara jadi baik, pikiran kita jadi baik, hati kita jadi murni karena kita mendekat kepada Tuhan. Amin toh? Amin. Ya. Sampai hari ini bagaimana dengan kesabaran kita? Masih sama dari 20 tahun yang lalu sampai hari ini? Ya. Bagaimana sikap kita? Mengalami perubahan kan tidak? Ya. Karena itulah keuntungan ketika kita mendekat dengan Tuhan. Seperti Asaf, dia bilang, aku menaruh tempat perlindunganku kepada Allah. Ketika Asaf dia katakan kesukaanku adalah mendekat kepada Tuhan, mendekat. Dan yang kedua dia katakan, aku menaruh perlindunganku pada Tuhan. Asaf tahu ketika dia mendekat kepada Tuhan, keuntungan yang dia dapat adalah dia mengalami sebuah perlindungan dan kehadiran Allah dalam hidupnya. Pasti itu terjadi. Ya, jadi kalau kita jadi orang Kristen sampai hari ini perubahan hidup tidak jadi lebih baik, itu pertanyaan besar yang harus kita renungkan. Bahwa ada yang salah dengan kita ketika kita mengikut Tuhan. Ya, kalau tidak ada pertobatan terjadi, tidak ada perubahan yang lebih baik terjadi, berarti ada yang salah dengan kita ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan. Ada motivasi hati yang salah. Ya, ada paradigma yang salah ketika kita mengikuti Yesus. Ya, ini penting sekali. Ya, Bapak Ibu. Imamat bina, jangan bawa yang cacat di hadapan Tuhan. Demikian juga hidup kita. Ya, makanya kalau kita disadarkan oleh Roh Kudus, tinggalkan. Kalau itu salah jangan pegang terus. Amin. Ya, jangan bawa dosa itu menghampiri Tuhan. Tuhan tidak mau. Kalau kita mau Tuhan juga mendekat dengan kita, berarti ada sebuah transformasi hidup terjadi. Amin. Transformasi itu pasti terjadi. Yang terakhir, keuntungan bagi kita ketika mendekat dengan Tuhan, yaitu kita menerima kuasa serta berkat-berkatnya. Sadar berkat Tuhan. Ya, saudara bisa lihat di dalam Mazmur 34 ayat 17 dan 18. Bahkan tadi di pembacaan dasar kita, tadi Asaf dia katakan bagian terakhirnya apa? Supaya aku menceritakan. Ya, ini keputusan yang Asaf ambil. Ya, walaupun dia melihat perbedaan kehidupan orang fasik dan orang benar itu seperti hitam dan putih begitu terbalik. Ya, tapi Asaf tidak pernah kecewa dalam mengikut Tuhan. Ya, Asaf tidak pernah akhirnya bilang aduh ikut Tuhan begini akhirnya tidak, dia tidak menyesal. Tapi dia justru semakin teguh dalam Tuhan. Dan dia katakan apa? Bahwa aku ingin menceritakan supaya ketika dia punya kesukaan mendekat kepada Tuhan, pada akhirnya dia menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Saya mau tanya, saudara punya kesukaan mau ceritakan kebaikan Tuhan tidak? Ya,
Biasakan di konser-konser bilang ada yang mau bersaksi. Semua bilang apa? Ucap syukur, Tuhan Yesus baik. Itu kayaknya perkataan yang selalu mengucapkan sampai tuh panas sekali ini kan kopi itu. Saya ingat kemarin bawa puasa nih Vero, Sela, Cia. Kita masuk kan nyari Cia terpelayanan. Jadi dua-dua tiga duduk situ. Bagaimana? Ada kesaksian kan sama kuliah. Vero, bersyukur Tuhan Yesus baik. Sampai anak-anak mereka dengar itu dari kita, mereka juga merasakan. Ya, mari ceritakan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Ya, suka. Apa yang saudara alami dengan Tuhan, saudara akan nyatakan itu dengan orang lain. Ceritakan. Itu yang Asaf alami dalam hidupnya. Ketika dia punya kesukaan mendekat dengan Tuhan, dia menaruh perlindungan pada Tuhan, dia akan ceritakan. Sama dengan kita, saudara, kita akan menerima kuasa dan berkat Allah yang akan kita bagikan. Orang melihat hidup kita, mereka pun akan diberkati. Ya, Mazmur 34 ayat 17-18 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Saya mau tanya, siapa dia yang bisa Tuhan dengar dan lepaskan? Saya mau tanya, siapa orang-orang itu? Hah? Orang benar. Orang benar punya ciri-ciri apa? Sampai Tuhan bisa dengar dan melepaskan mereka dari kesesatan. Orang-orang yang benar, yang mendekat dengan Tuhan. Orang-orang yang selalu punya hubungan dengan Tuhan, itu katakan orang benar. Orang yang melakukan perintah Tuhan siang dan malam, firman-Nya bukan hanya baca tapi lakukan, itu orang benar. Amin. Makanya orang seperti apa yang Tuhan dengar doanya? Itu orang-orang yang mendekat dengan Tuhan. Maka dikatakan dia orang benar. Mazmur katakan apa, saudara? Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang kasih kepada Allah. Itu kata Mazmur. Tuhan tidak mungkin bergaul dengan kita yang tak tahu berdoa, tak tahu baca Alkitab, tiba-tiba datang, Tuhan tolong saya begini. Oh, siapa ini? Dari mana datang ini? Ya toh? Bayangkan seperti kita, saudara. Tiba-tiba orang yang terkenal datang minta uang, saudara kasih ke tidak? Atau dia minta bantuan, tolong saya kan, sapu beras habis. Orang yang saudara tidak kenal, tiba-tiba datang di rumah, itu pasti tanda tanya toh. Ini yang datang nih orang gila kan? Iya, orang jahat kan? Ibu bantu saya kah? Bapak bantu saya, ini siapa nih? Itu siapa? Ya, pasti kita bertanya. Tapi kalau coba orang yang kita kenal dekat, aduh Mama Mata bisa bantu saya. Mama Mata percaya tidak? Percaya. Kenapa? Orangnya saya kenal. Itu toh udah baik ini. Kasihan kita lagi butuh pertolongan. Pasti kita langsung dengan respect, apa yang bisa saya bantu? Iya toh? Saudara, sama halnya kita dengan Tuhan. Kalau kita berseru Tuhan, ini saya, Tuhan tahu, oh ini dia orang benar. Dia ini selalu dekat dengan saya, jadi saya pasti tolong dia. Amin. Yang sutra tahu gereja, sutra tahu berdoa, baca Alkitab, pamalas saya baru mau tuntut Tuhan. Kadang ketemu begitu toh? Ya? Baru kasih perpuluhan satu saja, Tuhan, saya sudah beri luar biasa, mana satu bagian? Hati-hati. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang dikatakan firman Tuhan, Mazmur bilang orang benar. Ketika mereka berseru, Tuhan langsung dengar. Amin. Tuhan langsung dengar, saudara. Kenapa? Dia tahu orang yang menyerukan namanya nih, oh saya kenal suaranya, dia dombaku, dia anakku, dia orang benar, dia orang yang melekat dan mendekat. Makanya Tuhan tidak segan-segan langsung curahkan kuasa. Tuhan jawab. Tuhan menyatakan kuasa dan berkat. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Amin. Walaupun memang kadang kita juga harus proses.
Tidak semua kau minta Tuhan langsung hari ketiga Tuhan jawab. Ada anak-anak Tuhan, Tuhan ajar diri kita dalam ikut prosesnya Tuhan. Ya, saudara ingat Naaman? Tahu Naaman siapa dia? Panglima toh? Ya, panglima perang toh? Kepala di komandan tertinggi nih saudara, atau bisa dikatakan dia jenderal itu. Naaman waktu sakit, badannya penuh dengan borok, ya, kayak bisul-bisul gitu. Ketika dia berjumpa dengan siapa? Dia ketemu dengan siapa di jalan, baru suruh dia menyelam di dalam air. Nabi Elia toh? Ya, betul nggak tidak? Saya juga pada menyesatkan orang. Ya, Tuhan bilang apa? Lewat abdi Allah, suruh Naaman, karena Naaman datang bilang tolong sembuhkan saya sakit. Secara manusia ya sudah doakan sih sembuh. Tapi Naaman disuruh pergi ke sungai dan berendam berapa kali? Dia curup 7 kali, dia rendam, dia masuk keluar, ya loh? Dia masuk lagi, dia keluar, sampai 7 kali. 7 kali dalam firman Tuhan namanya angka kesempurnaan. Mungkin Naaman hanya bisa mungkin 1 kali lalu bisa sembuhkan. Kenapa lama sekali? Dia harus masuk lagi 7 kali lagi keluar, badan masih sama, masih sakit, bisu-bisu belum hilang. Sampai ke 7 kali. Ketika Naaman dia taat dalam proses itu, baru Tuhan menyembuhkan dia. Amin. Jadi kalau hari ini saudara sedang berdoa, ya, saudara punya hati seperti orang benar tadi, mendekat kepada Tuhan. Doa 1 kali, 2 kali, 3 kali, belum ada tanda, mau menyerah atau tidak? Boleh menyerah? Jangan. Karena Tuhan bilang Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti mendengar. Tuhan tidak mungkin tinggalkan orang-orang yang mendekat kepadanya. Itu janjinya Tuhan. Ya, makanya kita ikut Tuhan itu jangan pakai cara pandang kita. Amin. Tuhan saya berdoa puasa subuh-subuh tapi belum ada jawaban. Seperti tadi Naaman menyeluruh badannya, dia keluar masih ada seluruh lagi badannya. Tuhan hanya minta taat saja, ikut proses Tuhan sampai pada akhirnya Naaman mengalami mujizat kesembuhan. Nah kita anak-anak Tuhan, mari keuntungan dari kita mendekat kepada Allah, yaitu pasti kita mendapat berkat dan kuasa-Nya. Bayangkan Allah pencipta langit bumi, ketika kita berseru Dia dengar kita. Amin. Luar biasa kan kita itu Bapak Ibu? Luar biasa. Ya. Ketong siapa? Alkitab bilang, Mazmur bilang, ketong ini debu saja. Debu. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Allah semesta alam ini, langit bumi dan segala isinya, Dia dengar kita, saudara. Dia tahu, oh ini anakku yang berseru. Luar biasa. Ya, karena itu mari jemaat Nehemia, hari-hari ini kita mengambil keputusan kepada siapa kesukaan kita taruh, ya, kepada siapa sandaran kita beri, ya, mari beri kepada hal yang tepat, yaitu mendekat kepada Tuhan. Amin. Kita masih ada di masa-masa Advent, saudara, masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Mari semakin mendekat dengan Tuhan. Jadikan itu sebuah kesukaan dalam hidup kita. Jangan bosan, ya, jangan bosan, tapi kasih kesukaan hati kita untuk terus mendekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami tahu bahwa inilah kerinduan Tuhan bagi kami gereja. Seperti pemazmur Asaf, seorang ahli di dalam Bani Lewi, ketika dia melihat kehidupannya dibandingkan dengan orang-orang fasik yang jauh dari Tuhan, dia bisa saja kecewa, dia bisa saja marah dan katakan Tuhan tidak adil. Tetapi hari ini kami belajar dari iman dan komitmennya, bahwa dalam keadaan itulah Asaf katakan, kesukaanku adalah mendekat kepada Allah.
Jadikan kami pribadi-pribadi seperti asap-asap rohani, anak-anak Tuhan yang memilih untuk mendekat kepada Allah, dan itu menjadi kesukaan dan kegirangan kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena kami tahu ketika kami membawa kesukaan kami dekat dengan Tuhan, ada keuntungan yang kami dapat. Kami akan mendapat ketenangan ya Tuhan. Kami tidak akan mudah diombang-ambingkan dunia ini. Bahkan iblis tidak akan berkuasa dalam hidup kami. Kami akan mampu berdiri dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dipulihkan, kami ditahirkan, kami dikuduskan, kami dilayakkan, tak bernoda, tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan tentunya jaminan berikutnya keuntungan, yaitu kami menerima kuasa serta berkat Tuhan. Hamba minta keuntungan dari mendekat kepada Allah tercurah bagi semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan, supaya kesukaan kami adalah selalu mencari Engkau, selalu bersandar kepada Engkau. Roh Kudus, mari tolong jemaat-Mu, tolong kami gereja-Mu Tuhan. Kami tidak mampu pakai kekuatan kami untuk mencari ketenangan, untuk mencari hadirat-Mu, untuk menerima kuasa serta berkat-Mu. Kami perlu mendekat kepada Roh Kudus. Tolong, kalau hari ini kami datang dengan berbagai situasi keadaan kami, ada yang datang dengan sakit, ada yang datang dengan air mata pergumulan, ada yang datang dengan persoalan-persoalan, ada yang datang dengan sebuah kebutuhan-kebutuhan yang belum dijawab oleh Engkau Tuhan. Hari ini kami mau seperti asap, kami membuat diri kami dekat dengan Tuhan, suka akan hadirat Allah, suka akan kemuliaan Tuhan. Ini yang kami cari, supaya hidup kami mengalami keuntungan yang firman Tuhan sudah ajarkan kepada kami hari ini. Tuhan, terima kasih banyak. Ampuni kami kalau banyak hari-hari ini kami mengejar hanya gaya hidup dan kesenangan duniawi kami. Ubah hati kami, ubah visi misi hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang berkemenangan dalam Tuhan. Untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Setiap kami yang terikat dengan kesukaan dunia, apapun itu bentuknya Tuhan, membuat kami lupa akan tujuan yang mulia ini. Segala bentuk kekhawatiran hidup, segala bentuk ikatan sakit penyakit, segala bentuk ikatan duniawi dan dosa warisan, kami ikat, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala bentuk kecemaran dunia, kami ikat, kami putuskan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam kuasa darah anak domba Allah. Kami terima berkat, kami pulang, ada kesukaan besar yang Allah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, firman-Mu menjadi rema di dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengimani iman rasuli dengan semua orang kudus di seluruh abad, seluruh dunia. Kita mempersatukan iman kita di dalam peneduhan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
Kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Ya, bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau katakan dari Kidung Jemaat 376 ayat yang pertama. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Dan kita siap untuk menerima berkat-Nya. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, mari bangun kesukaan untuk mendekat kepada Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian sampai Maranatha. Amin. Pujilah Allah yang mulia.
2024. Kegiatan ibadah Komsel Persekutuan Wanita yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret jam 6 sore, tempat di Ibu J. Rumanto, alamat Tanah Hitam Abepura, WL Ibu Elma Puswormo, PKS Ibu Olga Silabesi. Komsel PPNI Pemuda akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 3 sore. Tempat Saudara Alfred Kumbului, alamat Doyo Baru, WL Saudari Gloria Sosialista, PKS Ibu Pendeta Teresa. Yang ketiga, tunas sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 21 Maret 2024 jam 4 sore. Tempat Adik Sela Sosialis, alamat Jalan Baru Keparaja, WL Ibu Santi Kalau, PKS Ibu Simasai, Rumahnya. Komsel keluarga akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 6 sore. Tempat keluarga Bapak Andri Sambuaga, alamat BDN Kamkei, Tanah Hitam, WRINC Park, PKS Ibu Agnes Yogi. Kegiatan pelayanan tim yang akan melayani pada ibadah Minggu pagi 24 Maret 2024 sebagai berikut. Pengkhotbah Bapak Alfred Yoweni, WL Isa Wamrau, Simas Saudara Seri Niko dan Ibu Nasib. Penerima umum Iwan dan Bapak Doni Matruti. Oleh Ibu Mila Piris, Ibu Santi Galau dan Bapak Densi Lumintar. Fokus Saudari Ivana Cindy, doa pengantar Ibu Agnes Yogi. Pembaca warta Iman Erdel. Info lain-lain doa dan puasa setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Bertempat di gedung gereja di Dunia. Catatan sesuai dengan peraturan gereja di Dunia yang ditetapkan bersama diwajibkan untuk terlibat dalam ibadah minggu pagi agar mengambil bagian dalam doa dan puasa. Bagi yang berharap pada ibadah minggu pagi diharapkan melapor di hari sebelumnya kepada koordinator tim pelayanan atau sekretaris. Atas nama Gembala Majelis Pengerja dan Jemaat GKN ini mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali datang dan beribadah pada ibadah pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pribadi bagi Bapak Ibu Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan. Berkati. Ibadah PPN Persekutuan Wanita Nasrani bagian kota dan kabupaten diadakan hari ini pukul 4 sore. Bertempat di gedung gereja GKN Dunia. Diharapkan Ibu BPW mengambil bagian dalam ibadah sore ini. Dan kita akan, Ibu-Ibu akan mengisi lagu. Setelah ini diminta kesediaan kita untuk kita menyanyi, kita itu bersama. Ya, demikian warta jemaat yang disampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu jemaat, ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ibadah hari ini tanggal 17 Maret di gedung gereja GKN Nehemia Abepura. Selesai. Ini jemaat persiapan pulang.
jemaat persiapan mau pulang. Selesai ibadah tanggal 17 Maret 2024 di gedung gereja GKI Nehemia tahun 2021. Thanks for watching. Don't forget like, subscribe, and comment. I hope you can enjoy my video. God bless you.